Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, ini izin mempresentasikan kami hasil, eee, kelompok kami dengan judul social networking. Kami beranggotakan saya Laika Priadi dan kawan saya Robi Alaili dan Saya Alfa Nafis. nah, jadi di sini, pada awal pembukaan, pembahasan ini penting untuk kita pahami bahwa media sosial bukan lagi sekedar aplikasi hiburan atau sarana berbagi foto dan video. Media sosial telah berkembang menjadi infrastruktur sosial baru yang memengaruhi cara manusia berinteraksi, berpikir, bentuk opini, bahkan mengambil keputusan. Selama puluhan tahun, informasi dan opini publik dikendalikan oleh institusi besar seperti media massa, pemerintah, dan perusahaan periklanan. Masyarakat pada umumnya berada pada posisi sebagai penerima informasi, bukan pengendali arus informasi. Namun, kehadiran yang jejaring sosial mengubah struktur kekuasaan tersebut secara drastis. Saat ini, setiap individu dapat menjadi produsen konten, penyebar informasi, sekaligus membentuk opini publik. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Perubahan ini memang terlihat positif karena membuka ruang partisipasi yang luas, akan tetapi di balik itu muncul konsekuensi etika yang serius. Informasi dapat menyebar tanpa verifikasi, tekanan sosial meningkat, dan batas antar ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, pembahasan tentang jejaring sosial tidak dapat dilepaskan dari aspek etika dan tanggung jawab, baik sebagai pengguna maupun sebagai profesional di bidang teknologi informasi. Nah, di slide kedua ini eh, tujuan dan kerangka pembahasan. Jadi ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan situs jejaring sosial serta karakteristik dasarnya. Yang kedua, menguraikan bagaimana jejaring sosial dimanfaatkan dalam dunia bisnis dan organisasi modern. Dan yang ketiga, menganalisis isu-isu etika yang muncul akibat penggunaan jejaring sosial secara masif. Pembahasan ini disusun secara sistematis. Jadi kita akan memulai dari konsep dasar jaring sosial dan kemudian melihat bagaimana platform ini digunakan dalam praktik, khususnya dalam konteks bisnis. Dan akhirnya membahas berbagai risiko etika dan sosial yang menyertainya. Pendekatan ini penting agar kita tidak terjebak pada pandangan ekstrim, yaitu menganggap media sosial sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Realitanya, media sosial adalah alat, jadi dampaknya sangat bergantung pada cara ia digunakan. Dan tujuan akhirnya adalah membangun pemahaman kritis, sehingga kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga individu yang mampu menilai dampaknya dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini selanjutnya ada definisi social networking website. Situs jejaring sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna membentuk komunitas dan melakukan interaksi sosial melalui teknologi internet. Interaksi ini mencakup berbagai informasi, pengalaman, opini, minat, hingga identitas diri. Berbeda dengan situs web tradisional yang bersifat satu arah, jaring sosial bersifat dua arah dan partisipatif. Pengguna tidak hanya mengonsumsi konten, tapi juga memproduksi dan menyebarkannya kepada pengguna lain. Inilah yang membuat media sosial memiliki kekuatan yang sangat besar. Setiap pengguna memiliki potensi untuk memengaruhi orang lain, baik secara positif maupun negatif. Selain itu, jejaring sosial memungkinkan interaksi dengan orang yang tidak dikenal, bahkan secara anonim. Kondisi ini memunculkan tantangan etika terkait kejujuran identitas, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai skala global dan pola penggunaan. Jejaring sosial digunakan dalam skala global. Dengan miliaran pengguna internet di seluruh dunia, hampir tidak ada kelompok masyarakat yang sepenuhnya terpisah dari media sosial gitu ya. Rata-rata pengguna menghabiskan waktu yang cukup lama setiap hari untuk mengakses jejaring sosial, baik melalui komputer maupun perangkat mobile gitu ya. Aktivitas ini mencakup komunikasi, konsumsi berita, hiburan, hingga aktivitas ekonomi gitu. Nah, di satu sisi media sosial memperkuat koneksi sosial dan mempercepat penyebaran informasi. Di sisi lain, Nah, mempercepat penyebaran informasi gitu ya. Di sisi lain, muncul risiko seperti kecanduan digital, tekanan sosial, serta penyebaran hoaks dan misinformasi. Oleh karena itu, diskusi etika tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pola dan durasi penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Kita ke ragam platform dan perilaku pengguna. Tidak semua jejaring sosial memiliki tujuan dan karakteristik yang sama. Setiap platform dirancang dengan fokus tertentu. Fokus tersebut mempengaruhi perilaku penggunanya. Facebook, di sini ada Facebook, yaitu menekankan relasi sosial dan berbagi konten umum. Lalu ada Twitter, berfokus pada komunikasi cepat dan real time. Lalu LinkedIn dirancang untuk kebutuhan profesional dan pengembangan karir. Sementara itu, platform berbasis visual seperti Instagram dan Pinterest mendorong representasi diri melalui gambar dan video. Hal ini seringkali memunculkan tekanan sosial untuk menampilkan citra diri yang ideal gitu. Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa risiko dan tantangan etika tidak bisa disamaratakan. Pendekatan etika harus mempertimbangkan konteks dan tujuan masing-masing platform gitu. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, di sini ada jejaring sosial dalam dunia bisnis. Pada awal kemunculannya, jejaring sosial tidak dirancang untuk tujuan bisnis gitu ya. Fokusnya adalah interaksi sosial dan pembentukan komunitas. Namun, media sosial kini menjadi ladang ekonomi gitu ya. Ketika jumlah pengguna meningkat secara terus besar-besaran, perhatian publik menjadi komoditas yang bernilai tinggi gitu. Perusahaan kemudian melihat peluang ekonomi yang sangat besar di dalamnya gitu ya. Kayak endorse gitu. Setiap interaksi pengguna juga suka, komentar, waktu tonton itu dikumpulkan sebagai data perilaku untuk memahami preferensi gitu. Setiap awalnya ruang sosial berubah menjadi ruang ekonomi. Media sosial kini menjadi alat strategis untuk membangun merek, menjaga loyalitas pelanggan, dan mengelola reputasi perusahaan. Masalah etika muncul ketika pengguna tidak sepenuhnya sadar bahwa interaksi sosial mereka sedang dimonetisasi. Ketika kesadaran ini rendah, relasi antara perusahaan dan pengguna menjadi tidak seimbang gitu ya. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Tadi slide 7. Ini betul
Manfaat jejaring sosial bagi organisasi. Jejaring sosial menawarkan efisiensi komunikasi yang sangat tinggi bagi organisasi. Informasi dapat disebarkan secara cepat dengan biaya yang relatif rendah. Dan selain itu, media sosial memungkinkan organisasi membangun citra yang lebih dekat dan manusiawi. Perusahaan juga dapat berdialog langsung dengan pelanggan dan merespon kritik secara real time. Dan jejaring sosial juga menjadi sumber umpan balik ini yang berharga gitu. Komentar dan ulasan pengguna memberikan gambaran nyata tentang persepsi publik terhadap organisasi tersebut. Namun, manfaat ini harus diimbangi dengan tanggung jawab etis. Data pengguna bukan sekedar sumber keuntungan, melainkan amanah yang harus dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ke slide 8. Slide 8, ini ada social networking advertising. Iklan di jejaring sosial bersifat sangat personal. Dua pengguna yang melakukan platform yang sama dapat melihat iklan yang berbeda berdasarkan data perilaku mereka. Dari sisi bisnis, personalisasi ini sangat efektif. Namun dari sisi etika, ini muncul pertanyaan ya tentang batas penggunaan data pribadi. Banyak pengguna yang tidak benar-benar memahami bagaimana data mereka itu dikumpulkan dan digunakan. Kebijakan privasi seringkali panjang dan sulit dipahami. Kondisi ini juga menciptakan ketimpangan pengetahuan antara perusahaan teknologi dan pengguna. Nah, karena itu, transparansi dan perlindungan data menjadi isu etika yang penting gitu kan. Contoh-contoh network advertising ini ya seperti YouTube, Instagram, ya sosial media seperti itu. Biasanya kan ya ingin melihat suatu konten terus dapat iklan terlebih dahulu ya, nonton iklan terlebih dahulu. Nah itu contohnya itu. Jadi data pengguna itu seperti histori pencarian dan yang lainnya, ya, histori pencarian dan lainnya itu dikumpulkan untuk melihat perilaku pengguna dan dari data itu yang nanti akan dijadikan alat untuk dia akan menampilkan iklan yang seperti apa begitu ya ke pengguna itu. Jadi setiap pengguna memiliki iklan yang berbeda-beda. Jadi konten yang berbeda ya. Dan ya ini juga emang dan itu yang menjadi pertanyaannya itu pertanyaan etika. Ini kan data pribadi ya, data pribadi termasuk dalam privasi ya, dan perusahaan mengumpulkan data pribadi itu untuk menjadi alat iklan. Kita lanjut ke slide 9 ya. Slide 9. Slide 9, strategi iklan di jaring sosial. Cukup iklan berbayar. Ini ada iklan berbayar ya. Penting, dan jaring. Ini pertama itu ada mungkin viral marketing terlebih dahulu ya. Marketing ini memanfaatkan sosial untuk menebarkan pesan iklan. Pesan yang terlihat seperti rekomendasi bukan promosi gitu. Maksudnya viral marketing itu misal ada jajanan di
viral gitu. Lagi viral, orang-orang lagi sedang membicarakan ini gitu kan ya. Jadi ya dia tuh memanfaatkan gitu, hubungan sosial ini gitu ya. Rame itu yang ngomongin tuh. Semakin rame orang yang ngomongin gitu, semakin viral gitu kan. Semakin banyak juga orang yang tahu dan semakin banyak orang yang penasaran dengan produk ini gitu. Itu kalau lanjut ke iklan berbayar lah ya. Iklan berbayar ini seperti eh, contohnya itu kayak kalau di YouTube biasanya kan ada iklan. Misalkan kita dapat iklan suatu produk. Nah, itu tuh mereka membayar ke sosial media tersebut, perusahaan sosial media tersebut untuk menampilkan iklan mereka. Gitu, bayar tuh. Nah, lanjut ke ada yang namanya eh, influencer marketing ya, marketing. Ini seperti nyuruh influencer ya, nyuruh influencer seperti ya, seperti content creator itu untuk mempromosikan produk mereka begitu. Di endorse lah, endorse orang untuk mempromosikan produk mereka. Ini lalu di sini ada komunitas komunitas daring ya. Ini jadi strategi iklan yang menggunakan komunitas secara daring dia membuat komunitas tapi secara daring gitu dari produk. Nah, masalah etika itu akan muncul ketika konten promosi itu disamarkan sebagai opini pribadi ya. Karena kan mereka bayar ya, pasti mereka akan mengiklankan produk tersebut ya, nggak peduli eh, ini untuk kepentingan komers, ini benar-benar produk ini benar-benar bermanfaat atau memang hanya untuk kepentingan komersial gitu. Nah, ini salah etika muncul di sini gitu. Jadi pengguna itu sulit membedakan antara kejujuran dan kepentingan komersial. Dan secara etis ya, transparan itu adalah kunci. Kepercayaan publik itu hanya dapat dibangun jika pengguna tahu kapan mereka itu sedang menerima iklan. Ya, kita lanjut ke slide ke-10 ya. 10. Oke. Slide 10 yang berjudul media sosial, rekrutmen, dan reputasi digital. Media sosial kini juga mempengaruhi dunia profesional ya. Banyak organisasi itu menggunakan media sosial sebagai alat tambahan dalam proses rekrutmen. Profil daring ini juga dianggap mencerminkan kepribadian dan nilai seseorang. Namun, penggunaan informasi pribadi yang tidak relevan itu dapat menimbulkan diskriminasi. Di sisi lain, individu juga memiliki tanggung jawab atas jejak digitalnya. Konten yang diunggah hari ini itu dapat berdampak gitu kan pada masa depan profesional mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa media sosial itu bukan lagi ruang privat sepenuhnya. Kesadaran akan reputasi digital itu jadi bagian penting dari etika penggunaan media sosial gitu kan. Ya, jadi ya benar-benar berdampak gitu loh untuk rekrutmen misalnya. Kalau zaman sekarang itu, jadi zaman sekarang itu perusahaan itu jika ingin merekrut pekerja, dia itu memprofiling gitu orang-orang yang melamar di tempat kerja.
perusahaan tersebut, di perusahaan tersebut gitu. Mereka itu memprofiling nih, memprofiling sosial media mereka, perilaku mereka di sosial media itu seperti apa gitu. Mereka pernah mengupload konten seperti apa, komentar mereka di media sosial itu seperti apa. Jadi berpengaruh ya, karena ini profil daring ini sudah dianggap mencerminkan kepribadian. Namun ya profil daring ini dianggap ini ya mencerminkan kepribadian ya. Nah, namun juga ya penggunaan informasi pribadi yang tidak relevan itu dapat menimbulkan terkadang dapat menimbulkan diskriminasi seperti itu. Dan ya inilah pentingnya reputasi digital ya, kita membangun reputasi digital. Kita nggak asal komentar di konten orang gitu, nggak asal komentar, nggak asal upload konten gitu. Karena sebenarnya media sosial akun kita di media sosial itu tidak benar-benar privasi ya. Semua orang bisa melihat walaupun sudah konfigurasi akun media sosial kita sebagai private, tapi ada kemungkinan tetap ada kemungkinan tetap ada kemungkinan akun kita ini masih bisa dilihat oleh orang lain gitu. Apalagi oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Nah, lanjut ke pertanyaan sekarang. Jadi dari materi yang sudah disampaikan ya, ini muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ini ada, mengapa quality assurance atau kualitas asuransi QA ya tidak hanya dianggap sebagai proses teknis tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan profesional bagi seorang software developer. Nah, jawabannya itu quality assurance atau QA itu tidak hanya bersifat teknis karena software yang dikembangkan ini berdampak langsung pada pengguna dan masyarakat. Jika QA ini diabaikan, software dapat mengandung bug, salah keamanan, atau kesalahan logika yang berpotensi merugikan pengguna, baik secara finansial, privasi, maupun keselamatan. Ya, contohnya seperti kalau di Indonesia itu ada kebocoran data, contohnya seperti itu. Kebocoran data, jadi data masyarakat Indonesia itu tersebar, gitu kan. Berikan datanya seperti itu. Dan secara moral, developer itu memiliki kewajiban untuk memastikan software aman dan dapat diandalkan melindungi data privasi dan pengguna, mencegah dampak sosial akibat kegagalan sistem ya. Secara profesional, QA ini menjadi bukti bahwa developer telah bekerja sesuai standar dan prinsip kehati-hatian. Dokumentasi QA juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas jika terjadi masalah hukum atau etika di kemudian hari ya. Jadi dengan demikian, QA ini adalah bentuk tanggung jawab etis terhadap pengguna, bukan sekedar terhadap pengujian teknis. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, bisa tunggu sebentar. Oke, pada pertanyaan kedua ini yaitu bagaimana penerapan CMMI dapat membantu organisasi mencegah kegagalan software, terutama pada sistem yang digunakan secara luas oleh publik gitu ya. CMMI membantu organisasi meningkatkan kualitas software dengan cara menstandarkan dan mengendalikan proses pengembangan.
Dengan proses yang matang, risiko kesalahan dapat dideteksi lebih awal dan diminimalkan gitu ya. Melalui level kematangan CMMI, proses pengembangan menjadi terdokumentasi dan konsisten. Pengujian dan evaluasi dilakukan secara sistematis. Keputusan teknis didasarkan pada data dan metrik, bukan asumsi gitu. Pada sistem publik seperti e-government atau layanan digital nasional, CMMI membantu memastikan bahwa software stabil saat digunakan oleh banyak pengguna, aman terhadap kebocoran data, mudah dipelihara dan dikembangkan. Lalu dalam konteks Indonesia, penerapan CMMI dan BSSN dan Telkom Sigma menunjukkan upaya meningkatkan kualitas layanan digital pemerintah agar lebih andal dan terpercaya. Jadi, CMMI berperan sebagai alat pencegahan kegagalan sistem melalui kematangan proses organisasi gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang pertanyaan ketiga ini, mengapa sih kesalahan kecil dalam safety critical system dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, dan bagaimana peran ISO 9001 dan FMEA dalam meminimalkan risiko tersebut? Jawabannya itu, safety critical system memiliki karakteristik bahwa kesalahan kecil sekalipun dapat berdampak fatal karena sistem tersebut berhubungan langsung dengan keselamatan manusia, lingkungan, atau infrastruktur penting. Contohnya nih, pertama ada kesalahan konversi saluran pada sistem NASA menyebabkan kegagalan misi. Yang kedua, bug pada mesin medis dapat menyebabkan cedera atau kematian pasien. Untuk meminimalkan risiko tersebut, ISO 9001 memastikan proses pengembangan berjalan, terstruktur, terdokumentasi, dan berfokus pada kualitas serta perbaikan berkelanjutan. Dan yang kedua, FMA. FMA ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan, menganalisis dampaknya, dan menentukan prioritas risiko sebelum sistem diimplementasikan. Dengan penerapan standar ini, organisasi dapat yang pertama dapat mengidentifikasi resiko sejak tahap awal. Yang kedua, mencegah kegagalan kritis sebelum terjadi. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan keandalan sistem. Oleh karena itu, standar kualitas dan analisis risiko menjadi kewajiban mutlak dalam pengembangan safety critical system. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.